ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah kita masih akan menyelesaikan perkara-perkara yang tersisa dalam Kitabul Janaiz dengan Kitab Al-Wajiz, dan pembahasan kita dari perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan, apa-apa yang diharamkan di kuburan. Telah dijelaskan sampai permasalahan yang ke-9, ya, yaitu tentang tidak bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Kita lanjutkan dengan permasalahan yang ke-10 di antara perkara-perkara yang diharamkan di kuburan. Berkata Syekh Abdul Azim bin Badawi, al-ashir ittikhadhuha 'idan tuqsadu fi awqatin mu'ayyanah wa mawasim ma'rufatin litta'abbudi 'indaha aw li ghairiha. Di antara perkara yang terlarang dan diharamkan adalah yang ke-10, menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Ittikhadhuha 'idan, tempat perayaan. Yaitu kata Syekh, tuqsadu fi awqatin mu'ayyanah, yaitu dimaksudkan, artinya diziarahi dengan sengaja pada waktu-waktu tertentu. Wa mawasim ma'rufatin, dan pada musim-musim tertentu. Musim-musim tertentu. Litta'abbudi 'indaha wa li ghairiha, untuk beribadah di sisinya, au li ghairiha, atau untuk yang lain. Litta'abbudi 'indaha au li ghairiha, untuk beribadah di sisi kubur itu atau untuk yang lainnya. Atau untuk yang lainnya, ya, termasuk misalnya adalah untuk sekedar perayaan pembagian kue, ya, atau bagi-bagi telur atau yang semisalnya. Maka dia berarti min ittikhadhiha 'idan, merupakan bentuk menjadikan tempat itu sebagai tempat perayaan. Artinya maksudnya baik itu untuk ta'abbud, litta'abbudi 'indaha, seperti sholat atau bacaan Quran yang dikhususkan di kuburan Bung Karno misalnya, ya, ini ta'abbud 'indaha, ya, atau li ghairiha, atau li ghairi ta'abbud. Maksudnya apa? Sekedar berkumpul, ya, seperti adanya acara-acara tertentu seperti napak tilas para wali misalnya, ya, atau ziarah ke kubur Wali Songo, ya, atau khaul dan sebagainya, ya. Maka ini adalah bentuk bukan ta'abbud, tapi dia mungkin bagi-bagi kue, ya, atau menjamu orang yang datang dan sebagainya. Di samping dengan ziarah yang dikhususkan. Maka ini adalah perkara yang dilarang karena merupakan bentuk menjadikan kubur sebagai tempat perayaan, ya. Jadi kalau begitu kita ingatkan kembali apa yang telah pernah kita dapatkan pembahasannya dalam Qira'ah Shiratal Mustaqim, bahwa Id ini tidaklah semata-mata hanyalah berkaitan dengan waktu, ya. Jadi yang dimaksud dengan Id itu bukanlah semata-mata perayaan yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Ada 3 makna dari kata Id yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu bahwa waktu yang berulang seperti Idul Adha yang dia pada 10 Zulhijjah, atau Idul Fitr yang dia pada 1 Syawal. Ini berulang setiap 1 Syawal, maka dilaksanakan perayaan itu, maka disebut dia ayat atau perayaan yang berkaitan dengan waktu. Yang kedua, ayat atau perayaan yang berkaitan dengan tempat. Dengan tempat, ya. Seperti ketika seorang sahabat
berkata kepada Nabi, "Inni nadartu an azbaha di Buwana." Aku telah bernadar untuk menyembelih hewan di Buwana, sebuah tempat. Ya. Maka berkata Nabi, "Hal kana fihi wasanun yu'bad?" Apakah di Buwana tempat itu ada berhala yang disembah? Jawab sahabat, tidak ada. Kata Nabi, "Hal kana fihi idun min a'yadil jahiliyah?" Apakah di tempat itu ada perayaan jahiliyah, menunjukkan bahwa dia ada tempat. Ya. Maka berkata sahabat tersebut, "La, tidak ada di sana." Maka kata Nabi, "Fa'ufi binadari." Kalau begitu tunaikan nadarmu. Menunjukkan dalam pelaksanaan nadar, tentu saja hukumnya wajib untuk ditunaikan. Meskipun mengakatkannya makruh. Tetapi ketika akan ditunaikan, maka hendaknya kita melihat apa yang menjadi bahagian dari nadar tersebut. Jika dia berkaitan dengan maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Man nadhara ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh bermaksiat dan dia harus membayar kafara untuk itu. Ya. Atau jika dia ada perkara kebaikan, seperti yang tadi, menyembelih karena Allah, tetapi yata'allaqu bi ba'dhi al-ma'asi, tapi dia berkaitan dengan sebagian maksiat. Itu apa? Tempat yang kita bernadar adalah tempat perayaan jahiliyah atau tempat yang ada padanya berhala. Maka tentunya dikhawatirkan dari adanya bentuk tasyabbuh. Dan Nabi bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa bertasyabbuh kepada suatu golongan, maka dia dari golongan tersebut. Di samping tasyabbuh, maka juga dikhawatirkan dari iham, dari kesan yang timbul bahwa orang muslim yang bertauhid dan bernadar karena Allah tadi juga ikut mengagungkan berhala. Ya, karena tempat itu adalah tempat adanya perayaan dan adanya berhala. Meskipun sembelihannya lillahi ta'ala, dan yang menyembelihnya seorang yang bertauhid, bukan karena syirik dia berbuat, tapi karena tempat adalah tempat orang bermaksiat, tempat suatu pengagungan kepada selain Allah, maka dikhawatirkan dari kesalahpahaman iham tersebut. Ya, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat pada 3 waktu yang terlarang, padahal sholatnya di masjid, ya kan? 3 waktu yang dilarang, padahal sholatnya di masjid dan niatnya lillahi ta'ala. Tetapi karena keserupaannya dengan perbuatan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, yang mereka sujud kepada matahari ketika terbit, terbenam, dan ketika di tengah langit, maka kita pun dilarang dari sholat ketika itu. Jika tempatnya berbeda, yang satu tempatnya adalah di kuil mereka, tentu saja kuil matahari mereka, ya. Adapun orang muslim di tempat yang paling baik di muka bumi, khairul buqa. Apa itu? Masjid. Tetapi diperintahkan untuk menjauhi karena adanya iham, kesan yang timbul bahwa orang muslim ini pun sujud boleh jadi karena mengagungkan apa yang mereka sembah dari matahari, ya, maka terlarang. Apalagi di tempat yang mereka beribadah kepada selain Allah, ya. Sekira jelas. Jadi kalau begitu, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Tentang Id, tentang perayaan Id. Yang ketiga apa? Kadafi, pengertian Id, bahwa waktu yang berulang atau tempat diadakannya perayaan. Dan yang ketiga, dulu waktu tidak Shiratal Mustaqim, dan sering kita ulang dalam pembahasan kitab Tauhid, berkumpulnya manusia, ya, istima' al-a'mal, ya, jadi dia berkaitan dengan itu semua, itu tanggal atau tempat yang disertai dengan adanya amal-amal jahiliyah, amal-amal jahiliyah yang dia berulang. Maka amal-amal ini juga adalah bentuk dari ayat, ya. Maka kalau begitu
perkara ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan boleh jadi dalam bentuk mengkhususkannya dengan ziarah, sehingga dia dalam bentuk ayat makaniyah, perayaan berkaitan dengan tempat, atau mengkhususkannya dengan waktu tertentu dalam berziarah, sehingga dia juga berkaitan dengan ayat az-zamaniyah, perayaan yang berkaitan dengan waktu, ya? Atau dia berkaitan dengan ayat al-amaliyah yang sifatnya amal, yaitu di tempat itu secara rutin diadakan perkara-perkara, meskipun dia misalnya pasar malam, ini di kuburan itu, ya, atau diadakan pembagian kue, atau diadakan pembagian hadiah dan seterusnya, ya. Maka ini adalah bentuk dari amal-amal yang sifatnya ayat, perayaan, ya. Maka semua tidak boleh. Dan bahkan demikian pula tidak boleh meskipun itu dalam rangka ta'abbud lillahi ta'ala. Ya, tentunya apalagi jika tujuan dijadikannya kubur tersebut sebagai tempat perayaan adalah tempat mengagungkan selain Allah, dari berhala atau yang lainnya dari yang dikubur, ya. Maka ini adalah bentuk kesyirikan. Adapun beribadah kepada Allah di kuburan, maka ini tidak sampai pada derajat syirik, ya. Meskipun dia bisa mengantar kepada kesyirikan, tapi ada perkara bid'ah. Kenapa? Karena seseorang meyakini afdaliyahnya, keutamanya sebuah tempat tanpa burhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia perkara bid'ah. Berdoa di kuburan, salat di kuburan, bersedekah dengan sengaja di kuburan. Ini bukan syirik. Karena dia bersedekah lillahi ta'ala. Dia salat juga karena Allah. Tetapi adalah bentuk perkara bid'ah. Apa hukumnya? Haram. Ya. Adapun perkaranya bukan syirik tapi bid'ah. Kecuali kalau dia meminta kepada yang dikubur. Ya. Kemudian yang kedua, hukumnya haram. Baik. Adapun ibadah yang dilakukan sah atau batal? Sah atau batal? Ibadah yang dilakukan. Ya? Ya. Ada khilaf di antara para ulama tentang hal tersebut, ya. Apakah dia batal? Tentang salat, maka Imam Ahmad mengatakan salatnya batal. Ya. Khilaf terjadi bagi orang yang mereka datang ke masjid atau datang ke tempat itu untuk ibadah bukan karena maksud kubur. Adapun jika dia datang beribadah ke tempat itu karena maksud kubur, ta'zimul qabr atau shahibul qabr, maka sepakat para ulama tentang batalnya ibadah salat tersebut. Ya. Adapun orang yang ittifaqan kebetulan dia ke situ seperti masjid yang dibangun di atas kuburan, maka dia salat di situ kebetulan, singgah mobilnya di situ maka dia salat. Ternyata di masjid itu ada kuburannya dan dia tidak tahu sebelumnya, ya. Atau sudah tahu tapi tidak tempat yang lain yang lebih dekat, maka dia sholat di situ, maka inilah yang ada perselisihan di antara para ulama. Adapun jika dia sudah tahu dan sengaja dan melaksanakannya ta'ziman lil qabri, dalam rangka mengagungkan kuburan tersebut atau sahibul qabr, maka ittifaq ulama sholatnya batal, ibadahnya tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan bukanlah dari amal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih di kuburan, ya, bersedekah di kuburan, bukan, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Sama dengan qiraatul Quran fil qabr, membaca Quran di kuburan, ya. Maka dia tertolak jika maksudnya ta'zimul qabr dan batal, ya. Adapun jika ittifaqan pas dia datang dan sebagainya, maka di sini ada perselisihan di antara para ulama. Imam Ahmad mengatakan batalnya, sedangkan para ulama yang lain melihat tidak batalnya. Dan Syekh Al-Albani merujukkan pendapat yang mengatakan tidak batalnya. Tetapi ini tetap dalam bentuk hukum haram. Wallahu a'lamu bissawab. Pun dalil akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
bahwa ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri 'ida wa la taj'alu buyutakum qubura wa haythuma kuntum fasallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni. Bahwasanya Rasulullah bersabda, la tattakhidhu qabri 'ida, janganlah engkau kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Wa la taj'alu buyutakum qubura, dan janganlah jadikan rumahmu sebagai kuburan. Wa haitsuma kuntum fasallu alayya, dan dimanapun kalian berada maka salatlah kepadaku, bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Ya, maka di sana ada 3 perkara. Perkara pertama, la tattakhidhu qabri 'ida, jangan menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Perayaan dalam arti karena waktu mengkhususkan ziarah, ya, atau perayaan dalam arti tempat, yaitu memuliakan tempat itu dan menziarahinya secara rutin, ya. Maka ini pun perkara yang masuk dalam bentuk menjadikannya sebagai tempat perayaan. Oleh karena itu para ulama seperti Imam Malik membenci kasratut tirdad, kasratut taraddudi ila qabrin Nabi, bahwa Imam Malik bin Anas membenci orang yang banyak berziarah meskipun ke kubur Nabi, ya, karena khawatir menjadikannya sebagai tempat id, tempat berkumpul-kumpul, ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tahdzirus Sajid. Kemudian la tattakhidhu qabri 'ida, larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul, tempat perayaan, tempat berziarah, juga tempat melaksanakan amal-amal tertentu yang sifatnya memeriahkan tempat itu, ya. Oleh karena itu ada pendapat di antara sebagian ulama tentang tidak bolehnya kuburan diberikan lampu. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Kuburan dibiarkan gelap dan remang-remang, jangan diberi lampu, agar orang tidak menjadikannya sebagai tempat-tempat yang akhirnya dimeriahkan, ya. Di samping beliau juga berdasar dengan keterangan tentang dilarangnya memasang pelita dan lampu di kuburannya, akan datang nanti hadisnya, ya. Jadi ini perkara-perkara yang juga diingatkan oleh para ulama. Jadi la tattakhidhu qabri 'ida, jangan menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Yang kedua, wala taj'alu buyutakum maqabira al-qubura, jangan jadikan rumah kalian sebagai kubur, ya. Jangan menjadikan rumah kalian sebagai kubur. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa rumah hendaknya dimeriahkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan salat, qiraah dan sebagainya, ya. Di samping itu juga menunjukkan kepada kita bahwa kubur berarti tidak dilakukan aktivitas seperti itu. Dan ini faedah yang kuat hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukum yang kedua ini berkaitan dengan konteks masalah kuburan, ya enggak? La taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kesan yang ditangkap apa? Topik kalimat ini apa yang diinginkan? Tema pokoknya apa? Tema sentralnya, kubur atau rumah? Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Apa tema sentralnya? Topiknya apa? Rumah, bukan kubur. La taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Meriahkan dengan ibadah, kan begitu? Tapi ingat, Rasulullah menyampaikan hukum ini dengan menyebutkan awalnya dan penutupnya masalah kuburan. Topiknya kuburan. Apa itu? Yang pertama, jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Kubur kan topiknya? Kubur. Penutupnya, wa haitsuma kuntum fasallu alayya, dimanapun kalian berada, salawatlah kepadaku, kirimkan salawat kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Ya? Maka di sana ada makna kubur juga, itu apa? Alasan orang datang ke kuburan menjadikan tempat berkumpul. Alasannya apa? Untuk kirim salawat. Seperti yang sah diriwayatkan dari Ali bin Hasan
Ali bin Husain, ya. Ketika dia melihat seorang pemuda dakhala fi fujjatin baina qabrin Nabi. Dia masuk ke sebuah celah yang ada di antara kubur Nabi. Dia masuk berdoa. Maka diingatkan oleh Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin, ya, bin Husain. Katakan apa? Ya akhi, wahai akhi, ketahuilah jika engkau ingin bersalawat, maka bersalawatlah kepada Nabi dimanapun engkau berada, karena salawat kalian akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diingatkan, artinya tidak perlu kamu berziarah sampai masuk ke celah, mencari-cari celah untuk masuk ke kubur Nabi hanya untuk berdoa dan mengirimkan salawat. Karena sesungguhnya Nabi melarang dari hal ini, dan Rasulullah bersabda, salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi kaitannya dengan ziarah kubur yang kedua ini, yang ketiga ini, ya. Itu perintah untuk mengirimkan salawat kepada Nabi dimanapun kita berada. Ya, yang sekaligus juga penjelasan bahwa ini mungkin faktor terbesar orang yang banyak berziarah ke kubur Nabi. Untuk apa? Untuk kirim salam, untuk mengucapkan salam, untuk bersalawat. Maka diingatkan, sesungguhnya itu bisa dilakukan dimanapun kalian berada. Jadi kalau begitu, topiknya untuk perkara yang kedua, hukum yang kedua, yaitu tentang jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan, ya, secara sepintas lalu terlihat topiknya tentang masalah rumah, ya. Tapi hakikatnya kita lihat juga ada faedah yang kuat menunjukkan bahwa kuburan tidak dilakukan padanya bentuk-bentuk ibadah seperti apa yang dilakukan dalam rumah, kecuali apa yang disyariatkan dari membacakan doa atau mengucapkan salam kepada para penghuni kubur, ya, atau membersihkan kuburan agar tidak dihinakan dan diinjak-injak, atau perkara-perkara yang disyariatkan tentang kuburan. Adapun selain itu, dari mengkhususkan sholat, zikir di hadapan kuburan, membaca Al-Quran dan lainnya adalah perkara yang terlarang. Terlarang di kuburan dan diperintahkan di rumah. Jelas ya? Baik. Ini hukum yang kedua. Kemudian hukum yang ketiga, wa haitsuma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fasallu alayya, maka bersalawatlah kepadaku. Bersalawatlah kepadaku. Setelah kita sebutkan bahwa hukum yang ketiga ini merupakan bentuk daf'u iham, bentuk menolak kesan dan dalih serta alasan dari orang yang mungkin akan menjadikan kubur Nabi sebagai tempat perayaan dengan alasan untuk berziarah dan bersalawat kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, haitsuma kuntum fasallu alayya. Samping menunjukkan adanya dorongan untuk bersalawat kepada Nabi, juga ada keterangan tentang sampainya salawat kepada Nabi dimanapun kita mengucapkannya. Ya, dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa sesungguhnya inna lillahi malaikatan sayyahin, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berteriak sayyahin, yang dia kemana-mana, ya, yabluguna minkumus salam, yang menyampaikan kepada saya dari kalian salam, ya. Baik. Saya kira jelas hukum yang ke-10 ini tentang haramnya menjadikan kubur Nabi sebagai tempat perayaan. Perkara yang ke-11, as-safaru ilaiha, bersafar ke kuburan. Ya, ingat, dibedakan antara safar dengan ziarah. Ziarah adalah sekedar berkunjung ke kuburan. Boleh jadi sambil safar, ya, menempuh jarak safar, boleh jadi tanpa safar. Adapun safar ilaiha adalah berziarah sengaja dengan menempuh jarak safar atau sifat dan hukum safar, ya. Nah, berapa ukuran safar itu? Berapa jarak safar itu? Ya, 80 km, ya. Pendapat Syekh Fauzan, ya. Sebagian ulama berpendapat seperti 80 km, ya. Sebagian lagi mengatakan ukurannya adalah mil, ada yang ukurannya adalah farsakh, ada yang mengatakan bahwa dia adalah masiratu yaumin, perjalanan sehari.
atau perjalanan semalam dan seterusnya. Tetapi yang kuat dari pendapat para ulama bahwa dia adalah urf. Batasannya adalah urf. Jika jarak tersebut telah dikatakan sebagai safar oleh urf, adat, kebiasaan, maka dia disebut sebagai safar. Ya, maka dia disebut sebagai safar. Adapun jika dia belum dikatakan safar menurut urf, maka dia tidak dikatakan safar. Meskipun dia berbeda balad, berbeda negeri. Ya, ibarat orang yang tinggal di perbatasan, ya, maka dengan sekali melangkah dia telah masuk di wilayah negeri yang lain. Seperti kasus yang kemarin, ya. Pulau, ya, Ligitan. Ya. Sepadan, apa? Yang berbatasan dengan Malaysia dengan Indonesia. Yang menyeberang atau melangkahkan kaki saja, kita telah meninggalkan Indonesia dan menginjak wilayah Malaysia misalnya, ya. Meskipun dekat, berpindah negeri, ya, tapi dia belum dikatakan safar, ya. Pindah negara ini, bukan pindah kampung, bukan pindah kabupaten, bukan, tapi pindah negara. Tapi dia tidak dikatakan sebagai bentuk safar, ya. Maka yang benar ukurannya adalah ukuran safar, ya. Ukurannya urf. Ini yang dirujukan oleh Ibnu Taimiyah, Syaukani dan Imam As-San'ani. Wallahu a'lam bishawab. Nah, safar inilah yang jika seseorang melakukannya dengan niat ziarah sekalipun, maka sesungguhnya dia perkara yang diharamkan. Adapun dalilnya adalah hadis Abu Hurairah muttafaq alaihi, di mana Nabi bersabda, "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati al-masajid, al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa." Rasulullah bersabda, "La tushaddu ar-rihal." Tidaklah diikat pelana. Rihal adalah pelana atau perbekalan seorang yang berangkat safar. Tidak diikat artinya tidaklah dilakukan safar. La tushaddu rihal, tidaklah diikat pelana, artinya tidak ditempuh safar itu illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Rasul, Masjidil Aqsa. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita dilarangnya safar dengan sengaja kecuali ketiga masjid. Ya, itu yang zahirnya. Dilarangnya kita safar dengan sengaja kecuali ketiga masjid. Kalau begitu, jika ada yang mau safar ke Sengkang atau ke Pare misalnya, terlarang dia. Dan tidak boleh safar kecuali ketiga tempat. Ya, safar yang dimaksud adalah safar litta'abbud, ya, dan lita'zimi dzalika al-buq'ah, dan safar untuk mengagungkan, yang menunjukkan keutamaan tempat tersebut, ya. Jadi bukan sekedar safar menempuh perjalanan, karena safar dibolehkan dengan tujuan-tujuan yang disyariatkan, ya, dengan tujuan-tujuan yang dilaksanakan. Bahkan yang kuat dari pendapat para ulama, qasar dan jamak qasar dilakukan meskipun dalam safar yang safar tersebut adalah safar maksiat. Safar maksiat. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh qasar untuk safar maksiat. Tetapi yang kuat dari pendapat para ulama, ini adalah pendapat Imam Ahmad, bahwa safar dengan maksiat, orang yang bepergian untuk mencuri atau membunuh orang lain misalnya dengan bentuk safar, maka dia tetap boleh untuk qasar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tentunya maksiatnya lain, ya. Adapun tentang masalah qasarnya itu perkara lain. Adapun Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Pertama, karena dia bukan safar taat. Yang kedua, jika dibolehkan qasar, ini membantu, mempermudah dia berbuat maksiat. Karena dia boleh qasar, akhirnya dia lebih mudah berbuat maksiat. Naudzubillah min dzalik, ya. Tetapi yang kuat dari dalil tentu saja bahwa tidak ada pembatasan sama sekali tentang masalah bolehnya qasar atau wajibnya qasar ini bagi musafir. Jadi yang dimaksud dengan safar adalah safar ta'abbud. Safar ta'abbud, ziarah dalam rangka ta'abbud lillahi ta'ala. Jelas, ya?
Jadi bukan sembarang safar, tapi safar dalam bentuk ta'abbud. Ya. Kemudian pertanyaan yang timbul adalah apa kaitannya dengan masalah ziarah kubur? Apa kaitannya dengan masalah ziarah kubur yang tidak boleh berdasarkan hadis ini kalau dalam bentuk safar? Jelas ya? Masalahnya adalah ta'abbud. Ziarah ta'abbud, ya, yang dia untuk mengagungkan tempat tersebut. Ini terlarang kecuali ke 3 tempat yang disebutkan. Pertanyaannya adalah apa kaitannya dengan masalah tidak bolehnya, haramnya bersafar ke kuburan meskipun untuk ziarah dan mendoakan penghuni kubur. Ya? Kaitannya adalah bahwa pertama dengan keumuman dalil yang datang, ya, bahwa safar di sini adalah safar dalam rangka bentuk ziarah ta'abbud. Ziarah ta'abbud, ya. Adapun ziarah yang bukan ta'abbud, maka tentunya tidak akan dibatasi. Karena ziarah tersebut adalah ziarah lil hajah, karena hajat. Orang yang safar karena jualan, safar karena mau melamar, safar karena tugas dan sebagainya. Maka dia karena hajat, tidak dibatasi. Adapun safar karena ziarah, di ziarah, maka inilah yang dibatasi. Termasuk ziarah lil qabr, ya, untuk kubur, ya, yang dia adalah perkara yang disyariatkan, bentuk ta'abbud ziarah, ya, ziarah kubur adalah perkara yang diperintahkan, disyariatkan, ya, dalam rangka mengingat kematian dan mendoakan orang yang telah meninggal, ya. Maka dalam hal inilah kemudian berlaku keumuman hadis ini dan mencakup pula larangan dari mengkhususkan ziarah. Kenapa? Karena seorang yang berziarah kubur dengan menempuh safar ada padanya bentuk kesengajaan ziarah. Ada padanya bentuk kesengajaan ziarah. Jelas ya? Ziarah kubur. Dan kesengajaan ziarah tadi dengan menempuh safar menunjukkan adanya keutamaan tempat tersebut. Ya, takhsis yumbi'u biwujudi tafdil. Adanya pengkhususan ziarah meskipun menempuh jarak safar ini tadi memberi kesan adanya pengutamaan tafdil, dan tafdil inilah yang terlarang dalam hadis ini. Oleh karena itu diriwayatkan dari Arjafah, ia bertanya kepada Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, Ati At-Tur, dia bertanya, bolehkah saya datang mengunjungi Bukit Tur? Bukit Tur adalah bukit di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannus sebelum datangnya perintah untuk salat dan perintah beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Maka beliau bertahannus di Bukit Tur, di gua Hira, ya kan? Maka berkata Arjafah, Ati Tur, bolehkah saya datang ke Tur? Berkata Abdullah bin Umar, la yajuzu laka, tidak boleh kamu. Kemudian mengatakan fa innahu la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Sebab tidak boleh ditempuh perjalanan kecuali untuk 3 masjid ini. Jelas ya? Apakah Tur masjid? Bukan. Dia hanya tempat. Gua di sana. Ada bukit, gunung, ya. Dalamnya ada gua. Tempat Nabi bertahannus. Ketika Arjafah bermaksud untuk berziarah ke sana dengan sengaja tentu saja, yang dia menempuh safar, maka diingatkan oleh Ibnu Umar, tidak boleh kamu pergi karena la tushaddu rihal. Meskipun dia tidak merapalkan kepada Nabi, tapi ini adalah lafal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman Ibnu Umar itu apa? Bahwa tidak boleh seorang bersengaja menempuh safar untuk ziarah sekalipun kecuali ketiga tempat yang disebutkan ini. Ya, demikian pula yang terjadi dengan ini hadisnya riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf, ya, dan sahih disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Tahdzirus Sayyid min Ittikhadil Qubur Masajid. Demikian pula dalam riwayat Abu Hurairah ketika ia pun beringin berziarah ke Tur dan telah melaksanakannya,
dan setelah kembalinya maka dia menceritakan hal itu. Maka disebutkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, seandainya engkau datang kepadaku sebelumnya, lama zurtahu, tidaklah engkau akan berziarah kepadanya. Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ya, tidak ditempuh perjalanan kecuali pada 3 tempat. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa para ulama dari para sahabat memahami maksud dari la tusaddur rihal adalah diqasdi ziarah, adalah bentuknya safar dengan niat ziarah, pengkhususan dan melihat adanya keutamaan. Ya, maka kalau begitu termasuk ziarah kubur adalah perkara yang terlarang. Ya. Baik. Saya kira jelas tentang hal ini, dan kita ingatkan bahwa disebutkan pula oleh Syekh Al-Albani sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia berangkat haji, ketika dia menjadi khalifah, dia berangkat haji, maka dia pun ketika dia memimpin salat, dan setelah salat maka beberapa orang kemudian berkumpul dan menyengaja menuju tempat tertentu. Maka mengingkarilah Umar bin Khattab, ini juga riwayat Ibnu Syaibah. Maka mereka diingkari oleh Umar bin Khattab dan dikatakan, innama ahlaka man kana qablakum bimithli hada. Sesungguhnya binasa orang sebelum kalian karena seperti ini. Yattabi'una athara anbiya'ihim. Mereka mengikuti semua jejak peninggalan para nabi mereka. Maka kalau begitu, jika mengikuti tatabbu athar nabi, mengagungkan apa yang menjadi peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tempat-tempat ini terlarang dan diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka apalagi perkara dari peninggalan orang-orang tertentu yang kadang bahkan tidak diketahui keadaannya, apakah dia orang soleh atau orang yang bejat lagi jahat, ya kan? Pokoknya ini peninggalan nenek moyang, ya, nenek moyangnya siapa, ya, dan moyangnya bagaimana, ya, jangan-jangan dia perampok dulu, ya, tapi yang namanya peninggalan apa boleh buat. Akhirnya katanya diagungkan, disimpan, dirawat, dimandikan, disucikan, subhanallah, ya. Maka ini bentuk yang tentu saja adalah bentuk yang terlarang. Perkara yang terakhir, yang ke-12 adalah iqadus suruj 'alaiha. Suruj jam'u siraj, yang artinya pelita. Jadi perkara yang diharamkan yang berikutnya adalah menyalakan pelita di kuburan. Ya, kalau versi kita sekarang masang lampu di kuburan. Ya. Mengapa ini diharamkan? Kata Syekh, likauni bid'atan la ya'rifu as-salafus salih. Karena dia perkara bid'ah yang tidak dikenal oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para pendahulu kita yang soleh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud telah terdahulu Rasulullah bersabda, setiap perkara bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka, ya. Juga wa fihi aidan idha'atun bil mal wa huwa manhiyun anhu bin nafsi. Juga ada bentuk membuang-buang harta. Kubur untuk apa dinyalakan, ya kan? Dipasang lampu, pelita, menghabis-habiskan minyak, ya. Apalagi jika menggunakan listrik, ya. Adalah aneh jika di tengah penggalangan hemat energi, ya, atau naiknya biaya listrik, kemudian ada kuburan yang dipasangi lampu yang terang benderang. Ya, apa gunanya? Ini idha'atun lil mal. Toh isinya adalah orang mati yang sudah tidak butuh membaca dan menulis, tidak butuh penerangan cahaya, ya. Kalau begitu dia adalah bentuk idha'atul mal. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, ya, innallaha kariha lakum thalathan, kariha lakum al-qil wal qal wa qattat as-su'al wa idha'atul mal, ya. Ada 3 yang dibenci oleh Allah. Yang pertama adalah qil wal qal, banyak menukil yang tidak pasti. Kemudian qattat as-su'al, banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga adalah membuang-buang harta dan pemborosan.
idha'atul mal, ya. Baik, ini perkara yang ke-12, dan kita ingatkan bahwa Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarh Mumti, dalam Kitabul Janaiz juga menjelaskan di antara perkara yang tidak dibolehkan adalah memasang lampu di kuburan. Bahwa kuburan tidak pada tempatnya dipasangi lampu. Allahumma tentu saja kecuali jika kubur tersebut berdampingan dengan jalan, ya, maka tidak mengapa menerangi jalannya, bukan kuburannya. Tidak apa menerangi, masang lampu di situ untuk menerangi jalan, kata beliau, bukan untuk menerangi kuburan. Ya, jelas ini ya. Yang terakhir, yang ke-13. Kasru idhamiha, perkara yang terlarang berikutnya adalah mematahkan tulang dari jenazah yang dikuburkan di kubur tersebut. Karena adanya hadis riwayat Abu Daud bahwasanya Nabi bersabda, "Inna kasra idhamil mu'mini mayyitan mislu kasrihi hayya." Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin setelah wafatnya dalam keadaan dia mati seperti mematahkannya ketika dia hidup. Pertanyaannya, permisalan yang dimaksud apanya nih? Permisalan bentuknya? Tidak kan? Karena yang dipatahkan adalah tulang belulang orang yang sudah meninggal. Tapi maksudnya adalah semisal dalam bentuk dosa. Semisal dalam bentuk dosa. Ya. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat tentu saja akan semakin besar dosa manakala apa yang kita patahkan tadi adalah mukmin yang telah wafat, yang tidak mungkin lagi membela dirinya. Telah kita sebutkan dahulu tentang masalah ghibah, ya, di mana Allah memberikan penggambaran yang begitu menakutkan, yang hendaknya mencegah kita dari perkara ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah senang seorang di antara kalian untuk memakan bangkai saudaranya yang telah mati? Maka disebutkan keadaan bahwa dia adalah saudara kita, yang kemudian kita ganggu dia, tidak layak tentu saja. Dan kedua, bahwa dia adalah bangkai, artinya sudah mati, yang tidak mampu lagi membela dirinya. Ibaratnya mungkin kalau sang mayit mungkin berbicara, dia akan berkatakan, coba bicara seperti itu ketika saya masih hidup, ya, saya akan benjol kamu, ya. Berarti setelah saya mati gitu, ya. Itu seandainya dia bisa bicara. Karena apa? Si mayit setelah wafatnya tidak mampu lagi membela dirinya, ya. Maka akan semakin besar bentuk kubuhnya, bentuk kejelekan, dan tidak layaknya perbuatan tersebut, ya. Maka tentu saja keterangan hadis Nabi menunjukkan kepada kita haramnya mematahkan tulang seorang mukmin meskipun telah mati, yang dia dosanya sama dengan mematahkannya ketika dia masih hidup. Tentunya ada pertanyaan yang lain, yaitu bahwa biasanya suatu bentuk pembandingan analog ini berlaku menganalogikan perkara yang kecil dianalogikan dengan perkara yang besar. Seperti misalnya, atau perkara yang mungkin dianggap kecil. Seperti misalnya apa? Dirhamun riba. Satu dirham dari uang riba, yang kata Nabi asyad indallahi min sittina ziniyah, yang dia lebih dahsyat di sisi Allah dari 90 kali berzina. Mana yang lebih besar kedudukannya? Dirhamnya atau zinanya? Mana yang dianggap kecil? Ya, dirhamnya kan bisa dianggap remeh. Satu dirham kok gak apa-apa. Sedikit lebih dari yang diminta, dari utangnya gak apa-apa. Dirhamnya kan dianggap remeh. Kalau dia riba, perkara yang haram, maka diingatkan oleh Nabi, dianalogikan, dibandingkan dengan bentuk dosa yang besar. Apa itu? Zina. Bahkan lebih dari 90 kali berzina. Subhanallah. Ya. Maka biasanya
dalam bentuk tahdzir, peringatan, ya kan? Perkara yang dianggap remeh diingatkan hakikatnya dengan membandingkannya dengan perkara yang besar. Jadi kalau begitu, wah, ini perkara besar berarti memang besar dia. Ya. Wa qad ahallallahu al-bay' wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Demikian pula di sini kan? Apa yang dianggap remeh? Mematahkan tulang ketika masih hidup atau setelah dia mati? Yang dianggap remeh, mematahkan tulang setelah dia mati. Sudah mati kok. Kan dia tidak butuh lagi tangannya gitu. Ibarat tangan kita injak, tak, patah. Ah, enggak apa-apa. Orang mati kok. Kan tidak pakai minum lagi, tidak nulis lagi. Sudah mati kok. Ya, maka cenderung diremehkan. Maka disebutkan oleh Nabi bahwa dia seperti mematahkannya ketika dia masih hidup. Kenapa? Ketika dia masih hidup, ini perkara yang besar. Engkau menginjaknya. Kenapa? Kan dia butuhkan. Dia manfaatkan, dia gunakan kan? Dan perbuatan engkau dengan mematahkan tulang itu tadi berarti menghambat dia dalam kebaikan. Iya. Menyebabkan dia cacat dan tidak lagi bisa memanfaatkan anggota tubuhnya seperti yang dia harapkan, dia inginkan. Berarti engkau telah terhitung mengganjal dia, menghalangi dia dalam ketaatan. Iya enggak? Maka disebutkan mematahkannya setelah wafatnya sama dengan itu. Ya. Maka disebutkan perkara yang mungkin dianggap remeh dibandingkan dengan perkara yang besar. Mengapa? Dari sisi bahwa mematahkan ketika dia masih hidup berarti menghilangkan di satu kemanfaatan dari tubuhnya. Dipahami ini? Jadi maksud kami menjelaskan ini adalah untuk mengingatkan kepada ikhwah. Tadi kita sebutkan bahwa mematahkan tulang setelah wafatnya ini kan adalah bentuk yang tidak senonoh. Bentuk yang tidak layak. Mengapa? Karena seandainya dia masih hidup, dia mungkin untuk membela dirinya. Adapun setelah wafatnya, dia tidak lagi mampu membela dirinya. Ya kan? Sehingga jangan sampai kemudian dipahami oleh sebagian ikhwah bahwa kalau begitu justru lebih berdosa mematahkannya setelah wafatnya. Karena dia tidak mampu membela dirinya. Ya kan? Tapi kalau kita lihat bentuk teks hadisnya, Nabi SAW melarang mematahkan tulangnya setelah wafatnya dan mengingatkan bahwa itu sama dengan mematahkannya ketika dia masih hidup. Ya. Dan kita ingat di antara bentuk dalil adalah bahwa diingatkan dari perkara yang mungkin diperselisihkan atau dianggap remeh dengan mengingatkannya akan perkara yang sebanding dengannya, yang jelas disepakati hukumnya atau terang sisi kejelekannya. Jelas ini. Ya. Maka di sini kita sebutkan. Kalau begitu mengapa di sini disebutkan larangan mematahkan ketika dia mati, seperti dosanya pula ketika mematahkan ketika dia masih hidup. Kenapa? Karena ketika masih hidup, kemanfaatan dari anggota tubuh ini besar bagi si mayit. Ya. Maka mematahkannya ketika dia masih hidup perkara besar, menghambat dia dari mengambil manfaat dari anggota tubuhnya. Maka sesungguhnya meskipun dia telah wafat, tidak mungkin lagi mengambil manfaat dari tulang belulangnya. Sesungguhnya hukumnya sama. Hukumnya sama. Jelas ya? Maka ini yang diinginkan dengan hadis ini. Wallahu a'lamu bissawab. Tentunya dikecualikan oleh para ulama perkara-perkara khusus seperti yang kita ketahui dari bentuk otopsi, mengangkatan kembali mayat, ya, dan kemudian pemeriksaan tulang belulangnya dan jaringan-jaringan tubuhnya untuk mengecek siapakah yang telah melakukan tindakan kriminal kepada si mayit. Maka ini perkara yang dibolehkan oleh para ulama dalam rangka membongkar pelaku dan orang yang berbuat kriminal tadi, jinayah tadi kepada saudaranya agar dihukum dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Untuk memberikan hukuman kepada dia dan untuk membuat jera orang-orang lain yang mungkin berpikir seperti pemikiran dia. Ya, maka ini perkara yang dibolehkan oleh para ulama dalam bab darurah. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira ini akhir pembahasan kita. Yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari saya dan dari syaitan.
Allah dan Rasulnya berbatas diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam.